lambang negara pemersatu bangsa. Kisah lahirnya Pancasila dimulai dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang Kuniaiki Koiso untuk Indonesia. Saat itu pada tanggal 7 September 1944, dari kejadian itu pemerintah Jepang juga mendirikan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945. Seperti sejarahnya bahwa Pancasila lahir ketika para bapak pendiri bangsa Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Mujakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila yang telah dirumuskan tersebut ditegaskan pula berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Dan pada akhirnya momen ini dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila. Dalam perjalanannya, betapa berat cobaan Pancasila. Beberapa kali ideologi Pancasila dirongrong dan dicoba untuk diganti dengan ideologi komunis seperti PKI, DITII, lalu ada ancaman ISIS dan juga penyesatan ideologi, penyalahgunaan yang menyusup pada isu-isu politis hingga pengaburan fakta sejarah. Bahkan komunis, ISIS, dan berbagai hal yang telah disampaikan masih sangat laten untuk memunculkan kembali dan mengancam eksistensi Pancasila hingga sekarang ini, bahkan sampai ke depannya. Apalagi seiring dengan majunya peradaban, ancaman-ancaman itu semakin rentan merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan negara dan parahnya bisa mencuci otak warga negara Indonesia. Meskipun banyak sekali ancaman pihak yang ingin memecah belah negara kita dengan mengganggu nilai-nilai Pancasila, kita tidak boleh goyah. Kita harus berpegang teguh pada Pancasila yang menyatukan Indonesia yang sangat luas ini. Nilai-nilai Pancasila merupakan hasil kerja keras para leluhur kita yang ingin Indonesia dapat hidup dengan damai dan tentram. Kita sebagai mahasiswa harus bisa selalu menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila agar tidak pudar karena budaya-budaya luar yang masuk ke dalam Indonesia. Apalagi sekarang ancaman bisa datang dari mana saja, bisa dari internet dan lain-lain. Implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun oleh orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai dan Pancasila itu sendiri. Jika bukan kita yang menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, lalu siapa lagi? Selain itu, kita sebagai mahasiswa yang budiman perlu pengamalan yang bisa kita dapatkan dari sejarah terbentuknya Pancasila, yaitu yang pertama, tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, tidak mendiskriminasi agama atau kepercayaan tertentu. Yang ketiga, berlaku adil terhadap siapapun dan juga mampu memberikan kritik serta saran. Dan yang terakhir, mengakui bahwa semua orang memiliki hak dan kedudukan yang sama. Maka dari itu, kita harus menghargai perjuangan para pahlawan kita dan juga bangga terhadap bangsa